Namaku Arya, seorang mahasiswa. Teman-teman mahasiswa sekalian, di dalam dunia perkuliahan menjadi seorang mahasiswa tentu sangat berbeda ketika kita menjadi siswa. Menjadi siswa di sekolahan, kita memakai seragam, kita membawa buku yang banyak, dan full seharian kita belajar. Namun, di dalam dunia perkuliahan, kita sebagai seorang mahasiswa diberikan kebebasan dan kesempatan untuk mengikuti organisasi, untuk mengikuti kegiatan UKM dan kepanitiaan dari kegiatan-kegiatan lain. Hal tersebut menjadi tuntunan kerja lapangan yang mungkin, yang sekiranya perlu, karena IPK saja tidak cukup untuk menentukan bahwa seseorang mahasiswa itu memang memiliki kemampuan dan soft skill. Teman-teman mahasiswa sekalian, di dunia perkuliahan ada satu dan dua istilah yang sering disebutkan. Yang pertama adalah istilah mahasiswa kupu-kupu dan mahasiswa kura-kura. Mahasiswa kupu-kupu dengan kepanjangan mahasiswa kuliah pulang, dan mahasiswa kura-kura adalah mahasiswa kepanjangan mahasiswa kuliah rapat. Menjadi seorang mahasiswa yang aktif dalam organisasi adalah jalan untuk menambah wawasan, untuk menambah relasi, untuk belajar bagaimana kita bekerja tim, bagaimana kita memperoleh teman dan menghormati sesama teman. Hal ini sangat diperlukan karena ini adalah hubungan sesama manusia. Dan mahasiswa yang tidak aktif dengan organisasi, teman-teman sekalian, tidak bisa kita pungkiri bahwa mahasiswa ini tidak akan sukses, tidak akan berhasil dalam mencapai tujuan. Jadi teman-teman mahasiswa sekalian, antara dua pertentangan ini ataupun dikotomis antara dua hal ini selalu menjadi perdebatan. Seseorang mahasiswa yang mengikuti organisasi memaksa, membuli mahasiswa yang tidak memiliki organisasi. Mahasiswa yang memiliki organisasi dan tidak adalah mahasiswa yang baik. Semuanya pasti ada kebaikan di dalamnya. Mahasiswa yang memiliki organisasi, dia bisa merelasikan, berimplementasikan teori kuliahnya dalam organisasi. Itu hal yang sangat kecil, teman-teman. Namun, kita tidak boleh meremehkan orang yang tidak memiliki organisasi. Mungkin saja orang yang mahasiswa yang tidak memiliki organisasi memiliki kerangka berpikir yang lebih baik, memiliki kognitif yang lebih cerdas. Artinya apa, teman-teman mahasiswa sekalian? Dua perbedaan ini selalu kita permasalahkan di dunia perkuliahan. Padahal kita menjadi seorang mahasiswa, tujuan kita adalah bagaimana membentuk kerangka berpikir yang nantinya bermanfaat kepada umat dan bermanfaat kepada masyarakat. Teman-teman mahasiswa sekalian, yang menjadi permasalahan dan problematika di dunia perkuliahan sekarang adalah ketika orang yang memiliki organisasi, mengikuti organisasi, selalu merendahkan dan melecehkan orang yang tidak mengikuti organisasi. Menganggap remeh, menganggap bahwa orang itu tidak memiliki sosialisasi yang kuat dan tidak ada kemauan untuk belajar. Namun teman-teman sekalian, yang harus kita perhatikan di dalam kuliah ini adalah sukses bukan ditentukan dalam dunia organisasi. Banyak cabang, banyak corak kita untuk menuju sukses. Sukses di dalam organisasi bisa kita ambil ketika kita memaknai bahwa organisasi itu memang betul-betul memberikan pelajaran kepada kita. Memang betul-betul memberikan dedikasi dalam diri kita. Baik itu secara mental, spiritual, dan kedisiplinan, teman-teman. Dan begitu juga dengan orang yang tidak memiliki organisasi ataupun orang yang kuliah pulang. Ada caranya untuk sukses. Berpikir kritis ia dalam mengerjakan tugas, tepat waktu dia mengerjakan tugas, beretika baik dengan dosen. Itu merupakan indeks pencapaian di dalam mencapai sukses bagi seorang mahasiswa.
Jadi teman-teman, dapat kita simpulkan bahwasannya ketika di dalam organisasi yang terpenting adalah soft skills kita. Bagaimana kita untuk melatih, bagaimana kita untuk mengembangkan, memperbaiki diri kita untuk memang tujuan kita adalah kesuksesan dan keberhasilan di dalam perkuliahan. Nilai bukan menjadi patokan, bukan menjadi ukuran kita bahwa kita adalah memiliki attitude yang baik dan memiliki kecerdasan yang baik. Namun adab, perilaku dan etika kita di dalam perkuliahan, di dalam organisasi, di dalam kita menjalankan dinamika perkuliahan, itulah menjadi penilaian kita sebagai mahasiswa yang baik dan cerdas. Selaku aktivitas intelektual, selaku aktivitas dakwah, selaku aktivitas kampus, kita harus terus berjuang, terus bergerak untuk perubahan diri kita yang lebih baik dengan berbagai cara. Baik itu organisasi boleh, baik itu kita secara berpikir kritis tanpa mengikuti organisasi boleh, banyak sekali cabang-cabang. Namun yang terpenting, nilai yang terpenting pada segmen kali ini adalah menghormati, menghargai, tidak membuli dan tidak melecehkan orang yang tidak memiliki organisasi. Orang yang organisasi itu belum tentu ia dapat pelajaran. Orang yang ikut organisasi mungkin saja dia ikut-ikutan saja. Namun teman-teman mahasiswa sekalian, perlu kita ketahui bahwasannya menjandang almet di dunia perkuliahan ini adalah sebagai bentuk abdi kita di dunia perkuliahan. Nilai positif, kegiatan-kegiatan yang positif terus kita perjuangkan, karena itulah yang harus mengalir di dalam diri kita sebagai seorang hidup mahasiswa. Teruslah melakukan perjuangan, teruslah melakukan pergerakan kebaikan-kebaikan ini untuk menjadi seorang mahasiswa yang cerdas dan berintelektual serta bernuansa agama yang Islam.